Tia Lebaleo dari FKN Undana, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Tugas ini saya buat untuk memiliki mata kuliah penyakit akibat kerja. Di sini saya akan membahas tentang faktor risiko pekerja di tempat kerja. Nah, dalam mengidentifikasi bahaya, kurang lebih kita perlu tahu apa saja faktor-faktor bahaya di tempat kerja. Nah, yang pertama itu ada bahaya fisik, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, bahaya prosedur kerja, dan bahaya psikologi. Nah, di sini saya akan membahas tentang salah satu jenis bahaya yang saya sebutkan tadi, yaitu bahaya ergonomi. Pengertian ergonomi sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara lingkungan kerja dan manusia dalam suatu sistem pekerjaan. Sedangkan bahaya ergonomi adalah suatu tempat kerja atau kegiatan yang dapat menimbulkan atau menyebabkan tekanan pada fisik atau jiwa seseorang ataupun perlakuan yang tidak pantas pada bagian tubuh seseorang. Nah, resiko ergonomi ini dapat dipengaruhi oleh sikap kerja, beban kerja, durasi kerja, postur kerja, gerakan berulang, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas tentang sikap kerja. Hubungan tenaga kerja dalam sikap dan interaksinya terhadap sarana kerja akan menentukan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Sikap kerja yang tidak alamiah adalah sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah. Misalnya, gerakan tangan terangkat, punggung terlalu membungkuk, kepala terangkat, dan sebagainya. Semakin jauh posisi bagian dari pusat gravitasi tubuh, maka semakin tinggi pula terjadinya keluhan otot skeletal. Sikap kerja tidak alamiah ini karena karakteristik tuntutan tugas, alat kerja, dan stasiun kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja. Pekerja yang mengalami faktor risiko ergonomi ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti muskuloskeletal. Nah, gangguan muskuloskeletal adalah suatu keadaan terkait gangguan fungsi ligamen, otot, saraf, sendi, serta tulang belakang. Gangguan muskuloskeletal terjadi pada bagian anggota badan, leher, dan punggung. Nah, selanjutnya kita masuk pada pengendalian dan pencegahan. Nah, pengendalian yang pertama adalah pengendalian secara teknis. Nah, pengendalian ini dapat dilakukan dengan perbaikan pada desain, penambahan peralatan, dan pemasangan peralatan sebagai pengaman. Sebagai contoh, mesin yang bising dapat dipasang alat peredam suara. Yang kedua adalah pengendalian secara administratif. Pengendalian ini dapat dilakukan secara administratif, misalnya mengatur jadwal kerja, istirahat, cara kerja, atau prosedur kerja yang lebih aman. Dan yang ketiga terkait dengan pencegahan. Pekerja pada saat bekerja dapat menggunakan alat pelindung diri seperti memakai masker, memakai sarung tangan, pelindung kepala, pelindung kaki, dan sebagainya. Kita masuk pada apa yang harus dilakukan seorang tenaga kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama melalui edukasi dan pelatihan, sehingga pekerja dapat lebih memahami lingkungan dan alat kerja yang ada, dan dapat diharapkan melakukan penyesuaian dan inovatif dalam melakukan upaya-upaya pencegahan risiko sakit akibat kerja. Nah, yang kedua itu pengaturan waktu kerja dan istirahat yang seimbang, dalam arti disesuaikan dengan lingkungan kerja dan karakteristik pekerjaan, sehingga dapat mencegah paparan berlebihan terhadap sumber bahaya. Nah, yang ketiga itu pengawasan secara intensif, dapat dilakukan pencegahan secara lebih dini terhadap kemungkinan terjadinya risiko sakit akibat kerja. Sekian dari presentasi saya, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.